Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibu Zina dengan NIM 2410817210024. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu pemrograman mobile. Yang mana yaitu tugasnya mengenai analisis pembangunan aplikasi Android. Eh, jadi eh, tugasnya ini untuk membandingkan dalam metode pembuatan aplikasi, yang satu dengan coding manual dan satunya lagi untuk memanfaatkan AI. Nah, jadi saya akan mereview video pertama yang mana eh, menggunakan coding manual yang bisa teman-teman lihat thumbnailnya itu Build Your First Android App dari channel YouTube Free Codecamp. Jadi di video ini kita akan melihat proses pembuatan aplikasi kalkulator murni menggunakan manual, tidak menggunakan AI. Jadi terdapat beberapa poin yang saya dapat dari video ini. Eh, yang pertama, yang pertama itu programmer membuatnya semuanya itu dari nol, mulai dari mengatur desain hingga penulisan kode logika di bahasa Kotlin. Selanjutnya, eh, programmer itu eh, eh, ketika error terjadi pada video ini ya, ketika terjadi error atau aplikasinya crash, di sini programmer menggunakan logikanya sendiri untuk mencari solusi tanpa bantuan AI, yang dimana menunjukkan bahwa metode ini memerlukan pemahaman fundamental yang sangatlah krusial. Selanjutnya, saya akan mereview video kedua yang berjudul How I Built an App in 14 Minutes, di mana eh, kreatornya di sini membangun aplikasi pelacak tidur bayi yang sangat kompleks hanya dengan menggunakan AI yang bernama Lovable. Nah, di sini perbedaannya sangat kontras dengan pembuatan secara manual tadi. Kreator tidak menulis kode manual sama sekali, dia hanya memberikan instruksi atau prompt seperti buatlah dashboard yang modern ataupun tambahkan fitur yang menarik. Nah, di sini AI secara eh, ajaibnya menghasilkan seluruh struktur kode hingga database, bahkan integrasi pembayaran dalam hitungan menit. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, ketika terjadi kesalahan, creator cukup untuk menekan tombol try to fix. Di sini bisa dilihat dan AI akan mengoreksinya sendiri. Nah, di sini di video ini menunjukkan betapa cepatnya kita bisa mewujudkan ide untuk membuat sebuah eh, produk eh, produk aplikasi. Nah, kritik dan saran saya untuk keduanya ini, eh, saya telah nonton videonya keduanya, nah, saya akan memberikan pendapat saya dan kritik dari saya. Kritik untuk yang dari video pertama, benar, metode ini sangatlah lambat dan cukup memusingkan untuk dibuat, terutama untuk bagian yang berulang-ulang seperti initiation untuk ID variable. Nah, jika kita hanya mengandalkan ini untuk di dunia industri yang serba cepat dan ini, mungkin kita akan tertinggal secara produktivitas. Lalu untuk kritik untuk yang video AI tadi atau video kedua, benar sangat cepat untuk dalam pembuatannya, namun sangatlah beresiko.
Jika tidak memiliki basic coding, kita tidak akan pernah tahu apakah yang dibuat AI ini apakah aman ataupun efisien. Kita hanya menjadi operator atau prompting yang bisa menyuruh. Nah, saran dan pendapat saya, eh, kombinasi menurut saya kombinasi keduanya adalah kunci. Kita harus memiliki skill basic seperti di video pertama agar memiliki kendali dalam pembuatan aplikasi. Namun juga kita harus memanfaatkan AI seperti di video kedua untuk mempercepat kerja kita. Lalu, pentingkah mengenalkan Android atau bahasa Kotlin sejak dini ke anak-anak SD hingga SMA di zaman sekarang? Menurut saya sangat penting, namun bukan berarti anak SD harus langsung membuat aplikasi yang rumit seperti membuat aplikasi. Nah, coding itu mengajarkan computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi, anak diajarkan untuk memecah masalah besar menjadi langkah-langkah yang kecil namun logis. Nah, Kotlin adalah bahasa yang sangat modern dan lebih mudah dibaca daripada bahasa lama seperti Java, dan ini sangatlah cocok untuk pemula. Nah, di masa depan, coding akan menjadi literasi dasar seperti membaca dan menulis. Mengenalkan ini sejak dini memberikan mereka senjata untuk bersaing di masa depan. Saran saya, mungkin untuk SD dan sehingga SMP berfokus pada logika coding, mungkin seperti melalui game, dan untuk SMA baru bisa diperkenalkan dengan Android Studio dan Kotlin Murni. Baik, sekian itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.